Nah, ngomongin AI kembali ya, ini kayaknya memang, pembahasan mengenai AI ini lagi seru-serunya ya. Karena memang banyak hal ya yang sebenarnya akan terjadi. Saya nggak tahu, kira-kira kalau bayangan Anda gimana? AI itu akan mengubah dunia yang seperti apa kira-kira? Ya, kalau misalkan ada banyak pekerjaan yang hilang, terus kemudian kira-kira apakah nanti akan menciptakan pengangguran baru? Nah, ini dia persoalannya. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan kantoran yang rupa-rupanya terancam punah oleh AI. Nah, ngeri ya. Ya, seperti kita tahu bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini rupa-rupanya bisa menimbulkan banyak korban, banyak ekses. Terutama beberapa pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia diprediksi bisa digantikan oleh AI. Dan isu ini terus saja bergulir dengan cepat. Ada banyak yang mengatakan sejumlah pekerjaan bakal bisa otomatisasi dalam waktu dekat. Sebaliknya, tidak sedikit yang menyebut beberapa pekerjaan tidak bisa digantikan oleh mesin. Laporan Goldman Sachs ini memperkirakan ada 300 juta pekerjaan bisa hilang karena AI. Nah, jumlah ini berdampak pada seperempat pasar tenaga kerja global. Nah, lalu Forbes juga menuliskan beberapa pekerjaan yang mungkin akan digantikan AI. Itu diantaranya yang pertama ini nih, pekerjaan yang terkait dengan administratif. Nah, ini jenis pekerjaan kantoran ya. Nah, pekerjaan yang membutuhkan pemrosesan data berulang ya, kayak administrasi ini sebenarnya ya kalau dari saya berpikir dari dulu ya, itu memang bisa digantikan dengan mesin. Mudah aja sih. Misalnya customer service, entry data, dan penjadwalan yang memang sudah diambil alih oleh AI seperti chatbot ataupun robotik. Nah, studi Institute for Public Policy pada tahun 2024 menemukan 60% tugas administratif ya, ini dapat diotomatisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pembukuan dan pemodelan keuangan serta analisis data. Kalau kayak gini ini emang mudah lah diganti dengan mesin ya. Nah, platform AI diketahui bisa mengolah data serta menghasilkan laporan lebih cepat dari manusia ya. Karena kalau ngomongin soal keuangan ya, pembukuan, pemodelan keuangan, analisis data, kan tinggal pakai rumusnya aja ya kan. Nggak perlu pakai tenaga manusia juga sih. Datanya bisa dimasukkan secara otomatis. Nah, misalnya JP Morgan yang melakukan otomatisasi pada tugas perbankan rutin. Nah, laporan itu menuliskan setidaknya peran 20% analis akan berisiko tergantikan pada 2030 mendatang. Lalu ada lagi pekerja di bidang hukum. Pekerjaan di bidang hukum seperti paralegal, penyusun kontrak, dan peneliti bisa jadi korban AI berikutnya. Studi dari Stanford 2025 menyatakan sejumlah perangkat AI telah mengotomatisasi untuk analisis dokumen dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Ya, kalau katanya dengan dokumen ya, itu sih ya masih memungkinkan. Tapi kalau bidang hukum yang kaitannya dengan peradilan dan lain sebagainya kayaknya agak susah deh. Nah, namun masih ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan selamat dari gempuran AI, misalnya strategi senior legal strategy dan juga uh, courtroom advocacy, dan ini masih dibutuhkan karena menggunakan penilaian manusia. Dan yang lainnya adalah desain grafis, penulis naskah, dan juga jurnalis. Wah, ini juga terancam oleh AI. Aha. Nah, ini dia ngeri nih. Ada. Nah, uh, yang penting itu bagaimana kemudian kita tetap ini deh, mencari cara gitu ya. Nah, salah satu laporan dari Pew Research Center tahun lalu menyebutkan 30% pekerjaan media bisa diotomatisasi pada tahun 2035. Bill Ackman dari Pershing Square memperkirakan konten AI akan mendominasi periklanan. Namun,
Dia tetap yakin kreativitas manusia pada penceritaan dan seni tinggi ini akan bertahan lebih lama, setidaknya tidak menggunakan otomatisasi secara penuh. Kemudian software development dan juga engineering dan data science. Nah, meski bekerja terkait teknologi tak menjamin pekerjaan-pekerjaan ini bisa aman dari AI, teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas namun di sisi lain bisa mengotomatisasi tugas pengkodean dan juga desain rutin. Nah, Forum Ekonomi Dunia 2025 mengatakan 40% tugas pemrograman akan diotomatisasi pada tahun 2040 mendatang. Sementara itu pekerjaan yang lainnya adalah tenaga medis. Ya, salah satu pekerjaan yang sering disebut akan digantikan AI adalah tenaga medis, sebab AI ini punya kemampuan untuk mendiagnosis dan bedah robotik ya, terutama ya ini terus mengalami perkembangan. Namun disebutkan pekerjaan dengan empati tetap sulit digantikan oleh mesin, misalnya perawat, terapi, dan juga pekerja sosial. Nah, studi Lancet pada tahun 2023 menyatakan bahwa 25% tugas administratif medis itu bisa menghilang 10 tahun lagi atau pada tahun 2035 mendatang. Nah, sementara untuk yang lainnya adalah tenaga pengajar. Jadi meski ada banyak pekerjaan terkait pengajar yang bisa digantikan, namun ada beberapa yang tetap jadi korban dari AI. Laporan OECD tahun 2024 memperkirakan 10% tugas pengajaran bisa diotomatisasi tahun 2040. Beberapa pekerjaan yang sudah ditiru misalnya pengajar khususnya di bidang dengan filsafat atau pendidikan anak usia dini, serta manajemen tingkat tinggi dengan kecerdasan emosional serta kemampuan beradaptasi. Nah, itulah 7 jenis pekerjaan yang kayaknya bakal seru nih terancam oleh AI. Nah, oke. Kira-kira ini Anda di wilayah yang mana nih? Nah. Ya, begitulah ya. Kalau kita sudah ngomongin soal jenis pekerjaan dan itu bisa diotomatisasi, ngeri juga sih. Aduh, ngeri ya. Ya pokoknya kita cukup tahu aja deh ya. Kayak kata Rizky Febrian, cukup tahu. Oke.